Dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta mahasiswa yang hadir, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar hasil atas nama Alfitriadi Zurian di bawah bimbingan Bapak Dr. Suryanef. Penguji dalamnya adalah Ibu Dr. Arafni dan penguji luarnya adalah Bapak Eka Vidya Putra. Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Laurentius Arliman. Kepada Laurentius Arliman, Ibu berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Baiklah, pada hari ini kita akan melihat penampilan dari Alfitriadi Zurian dengan judul tesisnya itu adalah analisis political branding calon kepala daerah dalam kampanye pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jambi pada tahun 2020 dengan pembimbing adalah Bapak Suryanef MSI dan kontributor pertama Ibu Dr. Rafni MSI dan yang kedua Bapak Dr. Eka Vidya Putra MSI. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Alfitriadi Zurian, silahkan mempresentasikan tesisnya. Waktu dan layar dipersilahkan. Siap, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Susi Fitria Dewi SS MSc PhD selaku Ketua Prodi Magister PPKN, Bapak Dr. Suryanef MSI selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Arafni MSI dan Bapak Dr. Eka Vidya Putra MSI selaku dosen kontributor, serta Bapak Ibu hadirin pada seminar hasil kali ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Alfitriadi Zurian dari Prodi Magister PPKN 2020. Pada kesempatan kali ini, Jumat 5 Agustus 2022, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Political Branding Calon Kepala Daerah dalam Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jambi 2020. Ya, baiklah, langsung saja dimulai dari latar belakang masalah. Latar belakang yang dimiliki oleh para kontestan sebagai petahana dan penantang, kemudian menuntun saya pada sebuah dugaan bahwa hal ini akan membawa nuansa yang berbeda pula dalam political branding yang akan mereka munculkan ke hadapan konstituen selama masa kampanye politik. Petahana yang secara pengalaman cenderung tinggi dan memiliki keterkenalan yang lebih akan lebih menonjolkan karakter kepribadian yang amanah dengan memperlihatkan pencapaian dalam kepemimpinan pada periode sebelumnya sebagai pintu masuk atas political branding yang mereka gunakan untuk meyakinkan hati konstituen. Sedangkan bagi penantang yang belum pernah mengemban tugas seperti petahana, apalagi membuat kebijakan yang dirasakan langsung oleh calon pemiliknya, akan cenderung membangun political branding atas diri mereka sebagai sosok calon pemimpin yang santun, mengayomi, serta memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang cukup mumpuni dibandingkan petahana. Berangkat dari gambaran tadi, saya merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih sistematik terhadap gejala political branding yang tersaji dalam kampanye Pilkada Jambi 2020 antara calon kepala daerah Jambi yang berasal dari petahana dan penantang. Dari hasil penelitian ini, kita dapat melihat sejauh mana perbedaan latar belakang yang ada di antara para kontestan akan mempengaruhi nuansa political branding yang mereka munculkan selama masa kampanye Pilkada Jambi 2020 guna memenangkan hati konstituen. Dari 3 pasangan calon kepala daerah Jambi, saya memilih pasangan Pak Harori Syafril sebagai representasi pasangan petahana, sedangkan pasangan penantang akan diwakili Harisani dan C. Ratu. Selanjutnya untuk fokus penelitian ini adalah berupaya menyingkapkan sejauh mana perbedaan latar belakang para kandidat petahana dan penantang mempengaruhi nuansa political branding yang tersaji selama masa kampanye Pilkada Jambi 2020. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana para kandidat mengidentifikasikan diri dalam upaya mempengaruhi persepsi dan pandangan pemilih. Yang kedua, bagaimana para kandidat mengemas produk politik dalam upaya menginterpretasikan hal-hal yang diperjuangkan. Dan yang ketiga, bagaimana para kandidat menciptakan positioning dalam upaya menonjolkan diferensiasinya dari para kompetitor. Selanjutnya, untuk kajian pustaka,
Saya mengutip pernyataan dari Gelder, Sonis, dan Mensah pada kajiannya yang telah menegaskan bahwasannya political branding adalah ruh dalam praktik demokrasi politik kontemporer yang digunakan oleh kontestan politik sebagai senjata untuk membangun dan menempatkan kesan tertentu dalam benak konstituen agar terlihat lebih menarik, dominan, mudah diingat, dan berbeda dari para kompetitor. Akan tetapi ketiganya mempunyai perbedaan pendekatan dalam membaca konstruksi branding. Dari kombinasi ketiga pemikiran para ahli tersebut, saya kemudian merumuskan 3 variabel kunci yang lebih relevan untuk digunakan sebagai landasan berpikir dalam memahami dan menafsirkan kecenderungan pola political branding yang dibangun oleh para kontestan politik yang berlatar belakang sebagai petahana dan penantang dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah identifikasi diri, yang kedua produk politik, dan yang ketiga positioning. Selanjutnya, untuk metode penelitian, dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis. Saya mengutip pernyataan dari Krippendorff, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi atau ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Penelitian ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dan terdokumentasi dalam media massa, media sosial, dan media lainnya. Metode analisis isi ini dipilih atas 4 alasan mendasar. Pertama, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengujikan konsep mengenai political branding dan merumuskan sebuah generalisasi atas makna yang dihasilkan, melainkan lebih berorientasi pada eksplorasi dari data-data temuan penelitian yang hanya berlaku pada objek, waktu, serta tempat penelitian saja. Kedua, penelitian ini akan berasal dari konsep mengenai political branding yang akan saya jadikan sebagai penuntun awal guna merumuskan variabel kunci dalam unit analisis data. Akan tetapi setelah penelitian dilakukan, bukan tidak mungkin serangkaian kategori tersebut akan berkembang dan menghasilkan variabel dan kategori yang baru dan disesuaikan dengan data-data temuan guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, penelitian ini tidaklah pretensi untuk menghitung frekuensi data dalam muatan pesan secara statistik, melainkan guna memahami, menafsirkan, dan memetakan kecenderungan makna, tema, konteks maupun pola konstruktif political branding yang muncul dalam berbagai pesan dan atribut bernada kampanye milik para calon kepala daerah Jambi dari latar belakang petahana maupun penantang pada Pilkada Jambi 2020. Dan yang terakhir, saya berupaya untuk menginterpretasikan secara spesifik dan komprehensif mengenai konstruksi political branding melalui hubungan atas informasi-informasi yang tersebar dan terdokumentasi dalam berbagai media sosial serta berbagai medium kampanye yang digunakan oleh para calon kepala daerah Jambi. Selanjutnya, untuk teknik dan alat pengumpulan data, di situ saya menggunakan 2 teknik, yakni adalah studi dokumentasi dan studi literatur. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, saya mohon maaf. Untuk lokasi penelitian ini berada di Jambi. Untuk subjek penelitiannya, subjek pada penelitian ini adalah pasangan Parori Syafril, Harisani, dan C. Ratu sebagai kandidat petahana dan penantang pada kampanye Pilkada Provinsi Jambi 2020 yang melakukan political branding. Untuk jenis dan sumber datanya, saya menggunakan 2 jenis, yakni data primer dan data sekunder. Untuk data primer bersumber pada dokumentasi debat terbuka, jingle, visi dan misi, artikel berita, spanduk, orasi politik, video, foto, dan teks pesan yang tersebar dalam media sosial, serta berbagai medium kampanye milik para kontestan sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Untuk data sekundernya, sebagai pelengkap dan pendukung yang dimaksudkan untuk melengkapi data primer, dan hasil dari penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan political branding, serta data-data lainnya yang relevan dengan penelitian. Nah, untuk teknik dan alat pengumpulan datanya, saya menggunakan 2 teknik, yakni yang pertama itu adalah studi dokumentasi dan yang kedua studi literatur. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan datanya, saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Untuk teknik analisis datanya, saya mereduksi data terlebih dahulu, kemudian menyajikan data, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulannya. Langsung saja ke hasil penelitian. Yang pertama itu temuan umum dulu. Di sana saya di tesis saya memasukkan
terlebih dahulu tentang deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari letak wilayah dan topografi, klimatologi, penggunaan lahan, potensi wilayah, dan demografi penduduk. Selanjutnya, saya juga memasukkan deskripsi mengenai subjek penelitian. Yang pertama itu adalah pasangan Fahrori Umar sebagai calon gubernur, Dr. Haji Fahrori Umar MHum, bergelar Adipati Setio Neraco Agamo, lahir pada tanggal 23 November 1952, merupakan Gubernur Jambi yang dilantik pada tahun 2019. Ia menggantikan Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang pada tahun 2018 terjerat kasus suap APBD Jambi tahun anggaran 2018. Berpasangan dengan Syafrin Nursal sebagai calon wakil gubernur. Bernama lengkap Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Syafrin Nursal SH, MH, lahir pada tanggal 3 Oktober 1962, merupakan putra asli kelahiran Kerinci. Syafrin Nursal merupakan mantan Kapolda Sulawesi Tengah 2019 hingga 2020. Ia memulai karirnya di dunia kepolisian sejak tahun 1986. Mengusung visi Jambi Berkah yang merupakan singkatan dari Bangun Ekonomi Rakyat Kreatif dan Amanah. Dari sisi penantang, untuk calon gubernurnya ada Al Haris, nama lengkapnya Dr. Haji Al Haris Sos MH, bergelar Datuk Mangkubumi Setio Alam, lahir pada tanggal 23 November 1973, merupakan Bupati Merangin selama 2 periode, yaitu pada tahun 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023. Karirnya di dunia pemerintahan sendiri dimulai dari tahun 1998 saat menjabat sebagai staf Pemprov Jambi. Berpasangan dengan Abdullah Sani sebagai calon wakil gubernur, bernama lengkap Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI, lahir 8 September 1956, merupakan mantan wakil wali kota Jambi periode 2013 hingga 2018. Ia kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Jambi untuk periode 2018 hingga 2023. Akan tetapi harus menerima kekalahan dari pasangan wali kota sekarang, yakni Fasyad dan Maulana. Mengusung visi terwujudnya Provinsi Jambi lebih mantap, yang merupakan singkatan dari maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masih dari penantang, yakni sebagai calon gubernur adalah Cek Endra, bernama lengkap Dr. Andes Haji Cek Endra, gelar Datuk Temenggung Setio Rajo, lahir 17 Maret 1958, merupakan Bupati Sarolangun selama 3 periode, yaitu pada tahun 2010 hingga 2011, 2011 hingga 2016, dan 2017 hingga 2022. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sarolangun periode 2006 hingga 2010, mendampingi Bupati Hasan Basri Agus. Berpasangan dengan Ratu Munawaroh sebagai calon Wakil Gubernur. Bernama lengkap Hajah Ratu Munawaroh, lahir 30 Agustus 1977, adalah anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jambi pada 2009 hingga 2010. Berpasangan dan menjadi wakil Cek Endra, Ratu Munawaroh telah mencatatkan sejarah perpolitikan di Jambi. Dia menjadi perempuan pertama yang maju dalam perhelatan Pilkada Jambi. Pasangan ini mengusung visi mewujudkan Jambi Cerah 2024 yang merupakan singkatan dari cerdas, ekonomi maju, rakyat sejahtera, agamis, dan harmonis. Langsung saja dimulai dari temuan khususnya. Variabel pertama dari political branding adalah identifikasi diri. Dalam upaya menjadi yang terbaik di mata masyarakat, seseorang akan mencoba mempengaruhi persepsi dan pandangan mereka dengan cara menunjukkan identifikasi diri, sehingga beralasan kenapa dirinya harus dipilih dan layak untuk menjadi pemimpin. Langsung dari pasangan Fahrori Syafril, sebagai pasangan yang memiliki latar belakang sebagai petahana, pasangan Fahrori Syafril terlihat sangat memanfaatkan hal tersebut sebagai sebuah komoditas yang mereka perjualbelikan dan mempengaruhi nuansa political branding yang mereka munculkan selama masa kampanye Pilkada 2020. Romantisme masa lalu ini termanifestasikan secara gamblang dalam beragam representasi atribut kampanye yang mereka gunakan, seperti penggambaran Bang Fuk, panggilan akrab Fahrori, sebagai sosok petahana yang bijaksana, santun, dan berakhlak dalam memimpin rakyat Jambi. Dari sisi nilai yang ingin mereka tampilkan adalah dengan pemilihan slogan lanjutkan 2 periode Jambi Berkah 2024 dengan mengangkat jempol dan telunjuk sebagai simbol L dan angka 2 sesuai nomor urut mereka. Pemilihan slogan lanjutkan adalah manifestasi dari pencapaian masa lalu yang telah mereka lakukan. Nuansa kebudayaan Jambi juga terasa begitu kental dalam pakaian adat yang digunakan Fahrori Syafril. Selanjutnya dari penantang, yakni pasangan Harisani.
Bermodal pengalaman selama 7 tahun menjadi Bupati Merangin, Al-Haris menyiapkan serangkaian program untuk membangun Provinsi Jambi guna memenangkan hati masyarakat Jambi dalam pilkada ini. Komodifikasi politik tersebut secara gamblang dapat dibaca dalam berbagai atribut kampanye milik kandidat nomor 3 ini. Sebagai penantang, pasangan ini terlihat mencoba membangun identifikasi diri sebagai pemimpin yang pintar, jujur, dan rendah hati. Pasangan ini mengusung slogan Era Baru Jambi Mantap 2024 dengan mengangkat jempol, telunjuk, dan jari tengah sebagai simbol E dan angka 3 sesuai nomor urut mereka. Dengan mengusung slogan ini, mereka ingin situasi Jambi yang selama 5 tahun belakangan ini mengalami stagnasi, mereka rangkai kembali agar Jambi diperhitungkan di tingkat nasional. Nuansa nasionalis dan agamis juga terasa begitu kental dalam pakaian putih dan sorban yang digunakan Harisani. Selanjutnya masih dari pasangan penantang, yakni pasangan C.E. Ratu, bermodal pengalaman selama 14 tahun menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, Cek Endra menyiapkan serangkaian program untuk membangun Provinsi Jambi guna memenangkan hati masyarakat Jambi dalam pilkada ini. Komodifikasi politik tersebut secara gamblang dapat dibaca dalam berbagai atribut kampanye milik kandidat nomor urut 1 ini. Sebagai penantang, pasangan ini terlihat mencoba membangun identifikasi diri sebagai pemimpin yang ramah, amanah, dan merakyat. Pasangan ini mengusung slogan Jambi Cerah Menuju Perubahan 2024 dengan mengangkat jempol dan telunjuk sebagai simbol C. Dengan mengusung slogan ini, mereka ingin menjadi harapan Jambi dalam kondisi maju dan rakyat sejahtera yang mesti mereka wujudkan ketika amanah memimpin Provinsi Jambi ada di pundak mereka berdua. Nuansa nasionalis berkebudayaan juga terasa begitu kental dalam pakaian jas yang dikenakan oleh C. Endra dan tengkuluk yang dikenakan oleh Ratu Munawaroh dengan berbagai macam motif. Variabel kedua dari political branding adalah produk politik. Dalam hal ini diwujudkan melalui visi, misi, kebijakan, target, serta program kerja yang telah diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, produk politik yang akan menginterpretasikan hal-hal yang diperjuangkan, tujuan yang ingin dicapai, serta cara atau strategi apa yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dimulai dari pasangan petahana, yakni Pak Rory Syafril, dari segi produk politik, pasangan ini lebih banyak berbicara perihal pengembangan potensi spesifik daerah. Hal ini tidak muncul dalam visi misi kandidat lain. Padahal, ini faktor utama bagaimana pembangunan Jambi dapat terkonsentrasi pada basis karakter dan kultur masing-masing daerah. Lebih jauh mereka memaparkan soal peningkatan kualitas komoditas unggulan Jambi seperti sawit, kopi, karet, dan kulit manis. Hal itu cukup tergambarkan di setiap kampanye dan debat kandidat nomor urut 2 ini. Selanjutnya dari pasangan penantang, yakni pasangan Harisani. Dari segi produk politik, pasangan ini terlihat mulai mencoba untuk menawarkan beberapa program unggulan, antara lain seperti program Dumisake, yang merupakan singkatan dari 2 miliar 1 kecamatan, di mana untuk 141 kecamatan di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi diberikan bantuan sebesar 2 miliar per kecamatan, yang jika ditotalkan berjumlah 282 miliar. Kemudian untuk membantu desa atau kelurahan, di mana saat ini ada bantuan 60 juta per desa atau kelurahan, kedepannya kalau Harisani terpilih, maka akan ditambah menjadi 100 juta per desa atau kelurahan. Selain itu ada program pengembangan kawasan ekonomi baru Sentusa, yakni singkatan dari Sengeti Tungkal Sabak, melalui pembangunan fasilitas umum kawasan, antara lain rumah sakit, sekolah kemaritiman, dan perguruan tinggi. Selanjutnya masih dari pasangan penantang, yakni pasangan C.E. Ratu. Bupati Sarolangun 3 periode ini juga menyampaikan beberapa program unggulan yang dirumuskan dalam misi Jambi Cerah 2024. Dibagi menjadi 7 misi program unggulan, C. Endra berharap semuanya akan bisa terrealisasi demi kesejahteraan masyarakat Jambi ke depan. Program unggulan yang tertera dalam misi pertama yakni penggarapan lahan tidur untuk dijadikan lahan pangan produktif. Disampaikan C. Endra, lahan ini kemudian akan dikelola dengan komoditi sesuai dengan potensi lokal berbasis inovasi dan teknologi. Variabel ketiga dari political branding adalah positioning. Dalam upaya ini, seseorang akan menciptakan celah sebagai upaya untuk menonjolkan diferensiasinya dari para kompetitornya. Dimulai dari pasangan petahana, yakni Pak Rory Syafril. Dalam hal positioning, berdasarkan penjabaran identifikasi diri yang mereka tampilkan, pasangan ini membidik basis dari kalangan masyarakat yang puas dengan kepemimpinan mereka sebelumnya. Dengan pemilihan slogan Lanjutkan 2 Periode Jambi Berkah 2024. Pemilihan slogan Lanjutkan adalah manifestasi dari pencapaian masa lalu yang telah mereka lakukan, dan juga dilihat dari produk politik yang mereka tawarkan sebelumnya. Pasangan ini cenderung membidik basis dari kalangan pengusaha dan petani, yang tergambar dengan jelas pada 2 program unggulan mereka,
yakni pengembangan potensi spesifik daerah dan peningkatan kualitas komoditas unggulan. Selanjutnya dari pasangan penantang, yakni pasangan Harisani. Dalam hal positioning, berdasarkan penjabaran identifikasi diri yang mereka tampilkan, pasangan ini membidik basis dari kalangan masyarakat yang belum puas dengan kepemimpinan sebelumnya, dengan pemilihan slogan Era Baru Jambi Mantap 2024. Dengan mengusung slogan ini, mereka ingin situasi Jambi yang selama 5 tahun belakangan ini mengalami stagnasi, mereka rangkai kembali agar Jambi diperhitungkan di tingkat nasional. Dan juga dilihat dari produk politik yang mereka tawarkan sebelumnya, pasangan ini cenderung membidik basis dari kalangan masyarakat pedesaan dan pengusaha, yang tergambar dengan jelas pada 2 program unggulan mereka, yakni program Dumisake yang merupakan singkatan dari 2 miliar 1 kecamatan, dan pengembangan kawasan ekonomi baru, Sentusa, yang merupakan singkatan dari Sengeti, Tungkal, dan Sabak. Masih dari pasangan penantang, yakni pasangan CI Ratu, dalam hal positioning, berdasarkan penjabaran identifikasi diri yang mereka tampilkan, pasangan ini membidik basis dari kalangan masyarakat yang belum puas dengan kepemimpinan sebelumnya, dengan pemilihan slogan Jambi Cerah Menuju Perubahan 2024. Dengan mengusung slogan ini, sebagaimana sering dijelaskan setiap Cik Endra maupun Ratu Munawarroh berkampanye, slogan cerah bukan sekedar akronim nama, melainkan suatu mimpi dan cita-cita mulia, yakni kesejahteraan masyarakat. Dan juga dilihat dari produk politik yang mereka tawarkan sebelumnya, pasangan ini cenderung membidik basis dari kalangan milenial dan perempuan, dan yang tergambar dengan jelas pada program unggulan mereka, yakni dengan memaksimalkan potensi lahan tidur, serta menyalurkan bantuan 200 juta rupiah setiap desa berbasis padat karya untuk mengurangi pengangguran di kalangan perempuan dan milenial. Berdasarkan hasil temuan dan berlandaskan parameter analisis seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa political branding Farodi Syafril, Harisani, dan CI Ratu dalam kampanye mereka selama periode 26 September hingga 5 Desember 2020 terdapat kemiripan dan perbedaan. Ketiga calon gubernur ini menampilkan identifikasi diri dari segi karakter dan kemampuan mereka sebagai sosok yang antara lain dekat dengan rakyat, peduli, tegas, terbuka, dan responsif. Namun ketiganya memberi identifikasi diri yang berbeda dari segi nilai. Harisani dan CI Ratu, yakni dari pasangan penantang, mengutamakan pada nilai membawa perubahan dengan menonjolkan nilai agamis dan nasionalis berkebudayaan. Sedangkan Farodi Syafril dari pasangan petahana mengutamakan pada nilai pencapaian masa lalu dengan menonjolkan nilai kebudayaan. Ada kesamaan yang tampak dalam komponen produk politik. Mereka semua mengutamakan pada produk politik terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Ada kesamaan dan perbedaan yang juga tampak dalam komponen positioning. Dalam kampanye ketiga gubernur ini berpihak pada masyarakat yang dikhususkan pada kaum pengusaha, petani, masyarakat pedesaan, milenial, dan perempuan. Ditambah lagi dengan basis daerah, asal, etnis, wilayah, dan masa partai pengusung yang menjadi pembedanya adalah pasangan Farodi Syafril yang notabene-nya adalah calon petahana, lebih menonjolkan keberpihakannya pada pemilih yang puas dengan kepemimpinan mereka sebelumnya. Sedangkan pasangan Harisani dan CI Ratu yang menjadi kandidat penantang lebih menonjolkan keberpihakannya pada pemilih yang belum puas dengan kepemimpinan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang saya sarankan kepada pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam upaya melakukan kampanye ke masyarakat, hendaknya dapat lebih dimaksimalkan lagi political branding yang digunakan, terutama dalam hal identifikasi diri, produk politik, dan positioning. Yang kedua, hendaknya tim pemenangan petahana dan penantang melakukan strategi-strategi political branding yang lebih sesuai dengan dinamika politik di Jambi. Dan yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempertajam lagi fokus kajian dengan meneliti kasus yang terjadi di pilkada serentak di Provinsi Jambi berikutnya. Adapun berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditemukan implikasi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada implikasi akademik. Penelitian ini pada dasarnya merupakan kajian komunikasi politik mengenai political branding kandidat pada calon kepala daerah, tepatnya pada calon gubernur Jambi. Harapannya ke depan, penelitian ini dapat menyumbang kajian lebih lanjut untuk yang ingin meneliti mengenai political branding, terlebih pada kepala daerah dengan strategi yang dilakukan di dalamnya. Yang kedua, implikasi praktis. Secara praktis, ke depan semoga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi praktisi, terutama dalam political branding pada kandidat. Kemudian bagi siapapun yang ingin terlibat dalam proses perencanaan political branding, terutama dalam praktisi merumuskan strategi atau perencanaan branding yang tepat untuk kandidat. Yang antara lain dari aspek identifikasi diri,
Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kandidat dan pihak terkait untuk dapat membantu kira-kira penampilan seperti apa yang ingin dicitrakan pada kandidat. Kemudian, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat atau peneliti lain mengenai strategi political branding, terutama pada aspek identifikasi diri. Yang kedua, aspek produk politik. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kandidat dan pihak terkait untuk dapat secara efektif dalam merancang strategi. Kemudian penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan pada publik mengenai peran produk politik pada kandidat atas pengaruhnya pada audiens. Dan yang ketiga, aspek positioning. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kandidat dan pihak terkait untuk selalu memiliki keterbukaan diri di hadapan publik soal positioning. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengertian bahwa ada nilai-nilai yang dipegang oleh kandidat yang berpengaruh pada bentukan positioningnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Alfitra di atas paparannya. Selanjutnya kita mintakan masukan ataupun hal-hal lainnya kepada Ibu Dr. Rafni FNSI. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Susi dan Bapak Pembimbing Pak Suryanif serta kontributor Pak Eka. Izin ini Pak Eka biasanya kontributor luar dulu nih apa gimana tuh Pak Yon? Boleh, saya dulu boleh Bu. Ya silakanlah Pak Eka Ya, dulu. silakan Pak Eka dulu. Baik, kepada Bapak Dr. Eka Vidya Putra MSI, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Host boleh saya ditampilkan gambar saya sama saya mau dialog nih sama Alfitriadi Zurian ini. Siapa yang anunya? Ditampilkan dua layar untuk saya berdua biar komunikasinya bisa. Silakan share screen Pak Eka. Bisa share screen Pak Eka. Bukan. Saya ditampil dua di layar utamanya saya sama Nizurian ini. Nah, saya mau ada sedikit mau saya atau gini aja. Ini aja lah. Baik, Alfitriadi. Ya. Oke. Saudara, sebelum saya memberikan beberapa saran saya terhadap hasil yang ada 3 variabel yang mau dilihat dalam penelitian ini, yaitu identifikasi diri, produk politik, dan positioning. Itu ya, Freddy. Ya. Nah, dalam konteks itu, saya mau tanya dulu dikit, bagaimana kemudian tabel-tabel yang ditampilkan tadi itu, dari mana diambil tuh? Saya itu mengacu ada penelitian sebelumnya, Pak. Bukan, ya. Dari mana diambil contohnya identifikasi diri A, B, C, D, dari mana saudara mengambilnya itu? Poin-poinnya itu saya mengamati langsung dari hal-hal yang sudah dikampanyekan pasangan itu, Pak. Berarti hal yang dikampanyekan dari mana aja berarti itu? Dari jingle, kan dari spanduk, debat-debat, dari iklan-iklan yang disampaikan kandidat itu, Pak. Berarti saudara sudah melakukan, ini kan penelitiannya sebelum kampanye ini kan sebelum saudara bikin proposal. Sebelum ya, berarti kan nggak bisa mengamati langsung teman. Dari mana saudara itu ngambilnya itu? Mengambilnya yang sudah terdokumentasi gitu, Pak. Jadi yang dari dari YouTube, dari media sosialnya gitu, Pak. Oke, berarti sumbernya adalah sumber yang masih tersedia sekarang ya? Iya, Pak. Oke, makanya dia menjadi analisa itu ya apa? Isi data. Isi data ya. Masih tersedia itu bahan-bahan itu sekarang? Masih, Pak. Diambil dari kutipan-kutipan berita, artikel-artikel berita, video-video debat-debat dari YouTube, video dari kampanye masing-masing peserta gitu. Ada tuh video-video kampanye mereka itu? Ada, saya melihat di YouTube, Pak. Oke. Nah, kemudian produk gitu juga? Iya, Pak. Saya lihat dari visi misinya itu. Identifikasi? Apa?
identifikasi positioning gitu juga. Iya. Oke, berarti ini kan cuma melihat berapa selang waktunya tuh dari masa kampanye dilakukan itu dengan sekarang, dari masa kampanye yang mau Anda sorot itu dengan sekarang dengan masa penelitian itu berapa lama tuh durasi waktunya tuh? Masa kampanye itu kan mulai dari September sampai Desember itu 2020. 2020. Sedangkan penelitian saya itu dimulai dari Januari sampai Februari 2022 Pak, tahun ini. Berarti hampir setahunan ya? Iya. Oke. Nah, mungkin dan saudara tidak melakukan pengumpulan data yang lain? Tidak. Tidak melakukan pengumpulan data yang lain, contohnya wawancara lagi dengan orang tua, enggak ya? Enggak. Baik, Alfredi. Saya pikir apa namanya ya? Gimana saya milih katanya nih? Apa yang mungkin saudara lakukan dari 3 variabel itu, positioning, produk politik, identifikasi diri itu, kemudian terasa sederhana sekali itu. Artinya, sebetulnya saya contohnya dari ini aja. Ketika saudara ingin mengatakan tadi dia mengatakan bahwa identifikasi dirinya santun, amanah, dan sebagainya itu. Nah, di mana kemudian kita dapat kemudian si pembaca dapat membuktikan memang itu yang dia bangun sebagai identifikasi diri. Di dalam tesis itu saya masukkan kutipan jinglenya, ada kata-kata seperti itu Pak. Terus tuh ada juga slogan-slogan di dalam spanduknya, ada kata-kata seperti misalkan merakyat gitu-gitu Pak. Ya, hanya itu aja, jadi hanya dasar jingle, kemudian itu lalu kita menganalisisnya adalah analisis konten itu dia menampilkan itu. Iya. Apakah itu maksud dari orangnya? Contohnya gini, yang sederhana ya kan. Jingle saya baca lihat itu. Visi misi ada beberapa yang kayak baliho spanduknya kan nggak ada fotonya. Saudara itu hanya menampilkan kumpulan itu aja kan, kumpulan yang dibagi itu. Sehingga saya lihat tuh ini yang tadi yang mengatakan menampilkan nasional karena pakai jas. Saya lihat di fotonya beberapa cuplikan foto yang kecil-kecil itu ada juga yang pakai batik dia. Yang di surat suaranya gitu Pak. Dia pakai jas Tenggulu, yang pasangan pariwisata pakai baju adat yang di surat suara. Tapi penelitiannya kan tadi ketika masa kampanye. Yang ada di kertas suara itu ketika masa pencoblosan. Kan bisa juga dilihatnya karena tidak dilakukan secara konsisten gitu. Contohnya dia selalu tampil dalam masa kampanye, termasuk dalam foto yang masa pencoblosan menampilkan berbaju setelan jas, berdasi, berkopiah. Nah, kemudian itu konsisten dia lakukan. Ya. Ada penelitian yang menarik itu terkait dengan branding ini adalah penelitian siapa namanya nih Bu Susi, Pak Yan, Gubernur Surabaya, Jarwo, lupa saya nama panjangnya. Jarwo, dia berkumis tuh. Nah, lalu dia tampilkan kumis dia ini, kan kumis dia.
atau di Sumatera Barat dulu itu karena dia mengidentifikasikan ada pesan di sarak-sarak pesan di Kitabullah contohnya, dia selalu background di belakangnya itu penelitian itu lama tuh, penelitian zaman Jeffrey Giovanni, si maju Jeffrey Giovanni, si Irwan Prayetno, sama itu zaman Pak Dasman atau apa tuh yang pernah maju sekarang. Itu selalu tuh backgroundnya adalah ada gambar masjid, ada gambar rumah gadang. Itu membuat. Jadi kita bisa membuktikan apa yang identifikasi yang saudara maksud tadi itu. Apa buktinya? Ini kan hasil nih sebenarnya. Gimana saudara bisa menghasilkan seperti itu? Kemudian kita sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwasanya itu memang seperti itu konstruksi berpikir ketika kita sebagai peneliti merumuskan itu. Merumuskan oh ini ya dia membangunkan sosok nasionalis. Sama tadi menampilkan produk politik di produk politik ada atau di positioning itu ingin menyasar di positioning ingin menyasar pengusaha itu kan nggak logis tuh, nggak logis. Berapa sih jumlah pengusaha di Jambi? Nggak logis untuk memenangkan pertarungan politik dia kemudian membangun positioning dia sebagai pro pengusaha, sebagai pro rakyat miskin, misalnya, atau kayak tadi tuh, pro sebagai kalangan milenial dan perempuan, itu bisa tuh karena jumlahnya besar. Tapi saya mau tanya juga, apa buktinya kalau dia mau membangun positioning dia di pemilih milenial dan perempuan? Dari produk politik yang ditawarkan, ya, Pak. Apa itu? Berbasis teknologi yang tadi, Pak, berbasis padat karya yang CE Ratu itu tampilkan. Apa berbasis padat karya maksudnya, Pak? Pekerjaan. Jadi kan yang lahan tadi itu, yang lahan tidur tadi itu dimanfaatkan oleh masyarakat milenial di sekitarnya gitu, Pak. Jadi bisa digarap lahan-lahannya itu. Jadi yang memanfaatkannya itu milenial yang ada di sekitar daerahnya itu. Kalau itu kan saya bisa menerjemahkan hal yang berbeda. Ketika itu yang saudara masuk kalangan milenial, bukan itu berarti dia menyasar para pengangguran sebetulnya. Para pengangguran. Kalau milenial itu contoh saya bayangkan tadi itu, kenapa Anda bilang ini menyasar kalangan milenial? Mungkin dia menggunakan media kampanye melalui TikTok, media balihonya minimalis, menjanjikan terhadap ruang publik untuk anak muda berkreasi. Dia memilih warna bajunya yang ngejreng, yang kemudian tidak pakem politik contohnya kan, dia warna-warni atau dia bajunya dia pakai celana jeans contohnya. Ketika itu mungkin yang kebayang di saya, oh ini bagus juga nih, mantap juga nih pemimpin sanggup. Ternyata kalau dia menjanjikan lahan cuma itu kan ciri-ciri milenial itu nggak mau dikasih pekerjaan kayak gitu. Ciri-ciri milenial itu nggak mau kerja ditekan. Kalau baca ciri-ciri dari generasi X, Y, Z itu, ciri-cirinya adalah dia bisa saja berhenti bekerja. Nah, satu yang paling sekarang nih, yang paling terbaru nih, banyak ASN yang telah lulus kemudian mengundurkan diri. Lu dikatakan orang ini ciri-ciri milenial karena dia tidak mau kerja terikat, kemudian ketika dia lulus PNS dia mundur aja. Nah, kenapa ketidaktepatan itu muncul? Saya pikir karena alat bukti yang Alfiandri kumpulkan itu nggak lengkap, sehingga kemudian salah, kurang tepat. Bisa jadi itu betul, tapi tidak kuat untuk mengelompokkan ini loh positioning dia, ini loh ada identifikasi diri dia yang mau dia bangun,
ini loh produk politik yang dia produk politik, saudara ini kan menyambut produk politik yang sifatnya gagasan yang Anda mengatakan produk politik itu bukan apa-apa, produk politik ada gagasan apa yang mau dia ungkapkan, sehingga kemudian gagasan politik itu diungkapkan. Jadi saya pikir penelitian hasil dalam seminar hasil ini Alfiani belum kuat untuk memberikan alat bukti untuk menyimpulkan sesuatu. Ini sama dengan kasus polisi tembak polisi ini. Alat buktinya belum cukup, lalu semuanya berimajinasi, beropini terhadap sebuah peristiwa. Dan alat bukti yang sudah ada pun, contohnya apa? Contohnya ketika kita ingin mengatakan positioning atau produk politik lah, gagasan itu. Ketika dia mengatakan dia ingin Jambi yang ini. Gimana aku yang ngambil? Itu produk politik. Aku mengatakan produk politiknya A. Saya lupa nih, Mbak. Saya nggak punya screen-nya. Mengatakan A. Dari mana Alvin ngambil itu? Ngambil dari debat-debat yang sudah ada, Pak, sama visi misinya gitu. Debat keberapa? Tentang apa? Apa yang dikatakannya nggak ada Alfian kutip. Nah, di sini kita kemudian mengatakan bahwa itu memang yang dia sampaikan. Contohnya, kalaupun kita nggak bisa hari ini menunggu debat dia di warga, menunggu debat dia di mana, nggak ada. Tapi kita ambillah kehebatan pemilu 2000, pilkada 2020 itu kan ada dia kampanye, ada debat publik yang disiarkan secara live. Nah, sekarang masih tersisa lah jejak digitalnya tuh di YouTube. Nah, kemudian saat bertanya apa, dia mengatakan, saya kasih ilustrasi itu di kampanye, kita ambil ilustrasi lainnya, kampanye gerakan aksi demonstrasi pedagang pasar, pedagang Bukit Tinggi gitu, menuntut Herman Safar untuk mencabut peraturan wali kota tentang pasar. Itu kita bilang tuh, pada kampanye debat putaran kedua, dia menyampaikan bahwasanya salah satu kesalahan dari pemerintahan, ya dari kepemimpinan yang lama adalah dengan menetapkan regulasi tentang pengaturan pasar, yang itu merugikan pedagang pasar, bla 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 bla. Maka saya, ketika saya terpilih, saya akan mencabut itu. Tuh. Hal yang sama kembali dikuatkan oleh Herman Safar ketika dia melaksanakan pelantikan. Ketika dia pelantikan melalui ini, dia menyatakan program unggulan yang dia berikan, bla 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 bla, dan akan mencabut itu. Dan tidak jarang ketika dia melakukan kunjungan berdasarkan kutipan dari pemberitaan, bla bla bla. Nah, itu menunjukkan bagaimana positioning dia dengan pertahanan. Dia menyerang pernyataan, dia menyerang kebijakan pertahanan terkaitan dengan pengeluaran kebijakan pasar. Nah, artinya ketika kita, oh iya, oh ada, oh ini alat buktinya. Kita menyebutkan ada alat buktinya, kita paparkan di situ. Contohnya dari ginjal-ginjal yang saudara sebutkan tadi ya. Di bagian mana kemudian dari lagunya nih, yel-yel dia yang menyatakan dia, jadi satu, jadi catatan saya Alfandi yang mungkin bisa saudara ingin lakukan perbaikan, satu adalah lengkapi itu
alat buktinya. Lengkapi alat buktinya. Karena ini sudah terjadi dulu yang bisa kita hanya dapati dengan jejak digital saja, ya kita tampilkan satu-satu tuh foto-fotonya kalau ada. Dan sebetulnya meskipun Anda menggunakan analisis konten, dapat saja kita bertanya terhadap konten tersebut maknanya apa bagi orang, apa yang dia maksudkan terhadap konten tersebut. Itu satu. Tidak hanya kemudian membaca lalu menghayalkan di rumah dan membuatnya. Dan yang kedua yang terpenting, karena ini analisis konten, analisislah konten itu. Kayak nonton spoiler dari sebuah sinopsis dari sebuah film gitu kan, lalu dia memukul, karena itu dia sinopsiskan itu, sehingga makna-makna yang ada dari kata, oh ini makna. Kadang-kadang kalau kita nonton film itu kan baru ketemu maknanya ketika ada orang mencoba membahas sinopsis dari itu. Yang paling viral kemarin contohnya itu film di Netflix itu Squid Game. Ternyata ada orang menganalisanya ini gambaran dari kekejaman kapitalisme. Kenapa di awalnya itu dia naik tangga, kalau Anda nonton Squid Game itu naik tangga, kemudian dan sebagainya. Bagaimana si yang punya permainan ini adalah yang digambarkan dia selalu tampil bertopeng binatang, contohnya. Kemudian dia yang mendanai itu orang-orang miskin di bawah saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan uang, tapi dan bagi si yang punya dana itu nonton dari atas podium kaca. Anda pernah nonton itu Squid Game? Iya, Pak. Nah, berarti kita bisa nyambung nih ceritanya. Ada di Squid Game itu dia tonton tuh orang-orang miskin kelahi, rebutan uang, kemudian bagi mereka menjadi tontonan kapitalisme. Bagaimana uang itu bukan. Dan dia nggak pernah menampakkan dirinya. Nampak dirinya di Squid Game itu dia bertopeng binatang. Nah, kalau kita kalau nggak ada orang bahas tentang film tersebut, kita kan sebagai tontonan aja, oh iya tonton asik, oh iya main ini, kemudian kita nirunya besok. Tapi itu tuh ada pesan ketimpangan sosial, pesan tentang budaya kapitalisme. Nah, itu yang kemudian kita dalam melakukan analisis itu, Anda lihat fotonya, balihonya, spanduknya. Dari baliho spanduk, oh gini. Oh, lalu Anda coba membahasnya. Maka videonya spanduk yang video yang gambar Anda tampilkan di setiap kandidat itu jadi 1, 2, 3, 4 di tengahnya itu Anda yang gabungkan. Iya, Pak. Karena kenapa itu digabungkan? Kenapa tidak dianalisis itu satu-satu? Spanduk itu kan ada 2. Kampanye luar ruang itu kan ada 2. Iya. Apa itu? Luar ruangan dan digital. Ya luar ruangan aja dulu. Yang luar ruangan itu pertama yang diproduk oleh KPU. Desainnya dari tim pemenangan, tapi kemudian dicetak oleh KPU. Iya. Ada juga nanti media luar ruang ini yang diciptakan karena nggak cukup dengan apa yang diberikan KPU, dia bikin lagi yang baru-baru. Ya, relawan. Tambah lagi. Nah, itu yang kita analisis lagi, membrandingkan apa dia. Kadang-kadang dia nggak ada makna branding bagus gitu aja. Kita aja yang capek kemudian menganalisisnya. Oh, dia mau ini. Padahal dia nggak mau apa-apa. Kenapa dia bikin itu? Karena itu kayak mendesain ini yang paling bagus nih. Padahal dia nggak punya pesan apa-apa. Terlalu kemewahan juga nanti Alfitriadi membuat kepala daerah semua punya maksud tertentu untuk. Nah, makanya itu dicoba
ditelaah dulu sehingga orang oh ini ya pesan tersembunyinya, oh ini ya, oh dia kesini ya, dibahas itu satu-satu, atau justru kita menemukan ada sebetulnya positioning yang dia bentuk kayak pertahanan gitu. Pertahanan itu kalau anak ini kan mau membandingkan antara itu satu lagi itu di dalam keinginan saudara itu ingin melihat tentang perbedaan pertahanan dengan penantang. Nah, justru analisis yang Alfian diberikan bukan itu, analisis yang diberikan adalah percalon. Justrunya adalah tenang. Contohnya dari yang saya simak tadi contohnya pertahanan cenderung ketiga penantang. Penantangnya 2, Pak. Nah, pertahanannya 1, 2. Nah, kedua penantang itu membangun positioningnya dengan melihat bahwa pemerintah hari ini melakukan banyak kesalahan. Contohnya, dalam setiap kampanye selalu di tagline-nya tertulis dengan menjadi lebih baik, harapan perubahan. Sedangkan positioning dari pertahanan selalu ingin menonjolkan apa yang telah dia lakukan dengan baik. Tertulis itu dalam tagline-nya. Mari menuju 2 periode. Atau lanjutkan. Atau berbuat lebih baik atau apa. Nah, itu kan kita menganalisis 2 konteks. Bukan kita bedah satu-satu. Itu contohnya positioningnya. Kemudian dalam konteks target suara gitu. Yang saya dengar tadi dan saya baca sekilas karena saya baru ingat pagi ini. Saya pikir ujian hari ini batal, midunnya batal. Pikir Anda nggak ada juga. Karena saya nggak begitu hafal. Nah, tadi relatif tidak ada positioning ketika sasaran apa nih yang dia capai? Sasaran apa? Target sasaran pemilih justru saya nyatakan nggak ada. Meskipun di sini menyampaikan tadi basis massa. So saya tanya, dari mana Alfiadi bisa menemukan bahwasanya dalam konteks positioning itu ini basisnya kecamatan ini basisnya kabupaten ini, dari mana tahunya? Dari di dalamnya kan juga saya masukkan kutipan dari pernyataan beberapa pengamat gitu, Pak. Pengamat-pengamat tersebut membicarakan seperti itu, Pak. Nah, ini kan yang dia maksudkan penelitian ini kan mengatakan yang ini kan penelitiannya adalah political apa namanya apa judulnya analisis political branding. Analytical branding. Dari brandingnya itu, dari mana kemudian Alfian tahu kalau dia sasarannya itu? Ini kan kata orang, kata pengamat. Soalnya dia sering setiap mengkampanyekan itu dia selalu membawa-bawa putra asli ini atau etnis ini orang-orang, terus dia merangkul golongan organisasi-organisasi yang berbasis etnis ini gitu, Pak, seperti itu. Nah, itu saya bilang itu nggak mungkin. Bukan tidak mungkin merangkul pasti. Tapi contohnya tadi Alfian itu dia concernnya kepada etnis Jawa tadi ya. Siapa tuh? Yang wakilnya Abdullah Sani. Berapa orang Jawa di Jambi itu, Alfian? Kalau orang Jawa di Jambi itu banyak, Pak, menduduki peringkat 2. Di peringkat 1-nya itu Melayu Jambi, yang peringkat 2-nya itu Jawa. Jadi lumayan besar. Oke, jika itu nomor 2 terbesar. Dengan kemudian menyebutkan identitas dan bagaimana caranya kita tahu kalau dia lagi membangun positioning Jawanya? Soalnya dia sewaktu mencalon itu dia juga jadi ketua paguyuban Jawanya. Nah, terus itu potensi namanya. Ketika dia membranding, Anda tadi membranding tadi,
Kalau dia lagi bicara bahwasanya dia membangun kekuatan Jawa, dari mana kita simpulkan? Dia lagi mempositioningkan dia adalah perwakilan dari Jawa, dari mana kita tahu? Dari setiap kampanye yang dilakukan, dia juga untuk orang Jawa, dia masukkan unsur Jawa, memakai misalkan belangkon atau segala macam. Nah, ya, itu tulis tuh, dia pakai belangkon. Ya. Kalau kita tiru contohnya politik saya tahunya di Padang ya, di Sawalunto, dia pakai belangkon. Dia tunjukkan dia pakai belangkon. Tampilkan gambarnya, mana dia pakai belangkon. Pas dia kampanye dia pakai belangkon. Beberapa kalimat dia gunakan bahasa Jawa. Di Sawalunto itu beberapa buah karena dia Jawanya adalah apa namanya? Apa namanya Bu Alam ini? Orang di Ombilinnya, orang di Batubara ini orang Jawa yang istilahnya orang Jawa yang orang Jawa yang kerja di Batubara ini menggunakan bahasa apa namanya itu? Ya. Dulu kemarin tuh ada festival bahasa ada khusus bahasa orang di komplek ya lupa saya namanya. Artinya kan ditampilkan, justru ternyata di salah satu balihonya spanduknya ada kata seperti itu. Berarti ketahuan bukti fisiknya, alat buktinya kalau dia sekarang memang lagi nyasarnya itu adalah pemilih Jawa. Gitu. Tapi kalau argumentasinya karena dia bahasa Tansi. Bahasa Tansi. Ini orang-orang Tansi yang bisa jawabnya nih, bahasa Tansi. Bahasa Jawanya ini beda, dia punya bahasa logat sendiri, bahasa Tansi. Nah, tapi kalau argumentasi Alfian tadi dia contohnya ketua organisasi ini, semua politisi itu kalau ada aja ketua diambil ketua semua. Kalau ada ketua domino juga ada pemimpin ketuanya, pokoknya dia ketua semuanya. Lalu kita bilang dia menyasar buruh babi kan enggak. Kemudian kalau dia mengklaim ini dia mengunjungi, semuanya mengunjungi. Pokok siapa aja. Habib Rizik itu kalau maju presiden besok dia rangkul, dia datang ke gereja. Nggak mungkin saya benci gereja, mungkin dia ngomong kayak gitu. Ini namanya politisi mencak semuanya. Nah, tapi itu saya bilang. Jadi ya kendala Alfian saya paham karena ngambil bahannya sekarang ya. Itu susah. Nah, salah satunya usulan saya gitu. Pecah-pecah itu analisis satu-satu, gambar hal-hal yang tersedia itu. Yang kemudian yang kedua, tidak diharamkan juga jika kemudian temui orang-orang tersebut, wawancarai lagi tentang mungkin bentuk pendalaman atau bentuk dari triangulasi yang bisa Alfiandi lakukan. Karena penelitian ini menarik sebetulnya, bagaimana kemudian seseorang kandidat ingin membangun dirinya kepada orang lain terhadap jualan dia efektif atau tidak efektif itu kita ukur menang apa kalah dia atau itu yang pemikirannya. Tapi kita abaikan itu. Tapi menarik bagaimana dia mempersepsikan dirinya ke publik melalui media, pesan yang dia sampaikan. Kalau penelitian selanjutnya apakah dengan menampilkan seperti itu sama enggak kesan yang dia mau tampilkan dengan kesan yang kemudian ditangkap oleh publik. Oke, itu bagi saya Ibu Alfini, Pak Yon, Ibu Susi, dan Alfitriadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Maaf saya nggak sempat, saya baru lihat dari presentasi saudara, kemudian saya baca ini. Karena itu tadi, karena Midun datang ke sini, dia bilang nggak jadi ujian Pak, dia bilang, saya pikir nggak jadi sedikit, saya free aja hari ini, nggak ada. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Eka Vidya Putra atas masukan dan saran-sarannya untuk menyempurnakan atau memperbaiki hasil tesis atau naskah tesis dari Alfitriadi Zurian. Nah, selanjutnya kita minta kontributor kita selanjutnya kepada Ibu Dr. Arrafni SI. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Laurentius ya. Pertama saya mengucapkan selamat pada Alfitriadi ya, sudah berapa kali meng-cancel ujian seminar hasil ini. Saudara tetap semangat sepertinya ya, itu yang harus dipunyai.
semangat itu. Kemudian kita menyadari bahwa tesis ini adalah salah satu upaya untuk bisa meningkatkan proses riset atau meneliti mahasiswa. Saudara harus pahami di S1, S2, malah S3 juga riset itu ada suatu pekerjaan yang punya metodologi tertentu. Nah, jadi fokus pada metodologi. Yang pertama kan saudara mengatakan bahwa metodologinya adalah analisis isi konstruktif. Jadi kalau analisis isi konstruktif itu saya mau tanya, di mana saudara gunakan sebagai konten analisis konstruktisme terhadap fenomena political branding ini? Durasinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020. Nah, berapa hari itu? Itu untuk kampanyenya. Kalau untuk penelitiannya itu dari 25. Kampanye yang fokus objek yang saya tanya itu Alfitriandi, objeknya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa yang diteliti dalam media sosial, dalam file, dalam jingle-jingle, dalam kampanye, tanggal berapa sampai tanggal berapa? Random Bu, acak gitu. Ya, tanggalnya kan ada durasinya itu. Kita mematok masa kampanye tanggal sekian yang kita lihat sebagai konten yang jadi analisis kita dalam riset ini. Tanggal berapa sampai tanggal berapa tadi? Tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020. Media sosial, di mana saja saudara mengamati itu? Di media sosialnya Instagram, ada Facebook juga, YouTube juga ada. Dan Jadi Instagram, YouTube, terus Facebook dan berita-berita, kutipan artikel berita itu. Ya, kutipan artikel berita. Aspek yang saudara teliti untuk melihat political branding ini tadi identifikasi diri, produk politik, positioning. Ya. Ketiga itu ya. Ya. Nah, apakah ketiga-tiganya memang hasil analisis dari tiga aspek tadi? Iya. Di dalam media sosial itu, tapi di dalam penelitian itu tidak Ibu temui. Nah, disinilah kesalahannya Alfitriadi. Kita harus konsisten dengan metode yang kita gunakan. Oke? Nah, terlihat tadi saudara tidak gunakan metode, benar kata Pak Eka tadi. Dari mana saudara menyimpulkan kalau identifikasi dirinya dia santun, dia humoris, atau dia beriman? Dari mana saudara bisa memetakan kalau dia seperti itu sifat-sifatnya? Identifikasi dirinya seperti itu. Ya? Dari mana? Produk politiknya juga dari mana saudara bisa mengatakan bahwa produk politik itu menjadi political marketing yang memang bisa menjadi semacam katakanlah keunggulan daripada pasangan atau kandidat tadi. Dari mana? Untuk setiap produk politiknya, setiap kampanye yang dilakukan kan ada terekam juga videonya itu Bu. Mereka selalu menonjolkan yang disampaikan selalu itu. Nah, ya disitulah analisisnya yang harus saudara petakan. Dengan durasi yang berapa hari itu dari 29 September sampai berapa itu? 5 Desember. 29 September sampai 5 September itu saudara konsisten menghadapi melihat konten-konten dari YouTube, dari Facebook, dari Twitter, dan itu sampaikan sebagai bukti bahwa inilah data yang saudara analisis. Jadi data yang saudara lihat itu masih mengawang, meraba. Sementara kita harus lihat konsisten data itu seperti apa. Nampak itu. Nah, itulah alur pikir yang harus dibangun dari analisis konten. Makanya namanya analisis konten konstruktivisme. Beda dengan analisis konten yang biasa. Nah, itu yang kekurangan dari metodologi sebenarnya riset. Ini kan sebenarnya akarnya metodologi itu. Nah, kalau metodologinya sudah tepat, sudah pas untuk kita teliti, maka hasilnya itu akan bagus juga. Ya, nampak itu perbaiki nanti. Jadi langkah awal itu adalah pahami metodologi, itu pertama saya sarankan. Pahami metodologi apa yang akan kita kumpulkan sebagai data, baik data primer maupun data sekunder. Lalu mau kita apakan data itu? Kalau kita analisis isinya yang kita petakan. Dari isi yang kita petakan itu kita konstruksikan ya dengan katakanlah sumber-sumber yang lainnya, mungkin hasil wawancara, hasil dokumen yang lain, mungkin hasil yang lain, walaupun
katakanlah 90% konten analisis. Tapi konstruktivisme itu adalah dibangun dari pengamatan persepsi di luar dari data, baik dari tokoh formal maupun dari tokoh informal. Nah, itulah metodologi yang dimaksud dengan konten analisis. Itu yang pertama saya sarankan ya, kembali lagi kuasai metodologi. Kemudian lihat lagi, dengan dikuasai metodologi kita ngerti apa ya masalah yang mau kita entaskan. Oh, masalah politikal, misalnya masalah political branding calon kepala daerah dalam kampanye. Nah, calon kepala daerah itu ada satu kandidat, ada 3 kandidat ya, 1 petahana, 2 yang tidak non petahana. Nah, kalau saudara dari latar belakang ini ingin mempertentangkan petahana dengan non petahana, ya analisis itu yang dikuatkan sampai akhir. Nah, kembali lagi ke metodologi, kalau kita meneliti itu seperti dari hulu ke hilir itu emang linier, nggak bisa bolak-balik seenak pikiran kita aja. Nah, itu makanya ilmu metodologi itu harus dikuasai dulu. Ya, kalau kita ingin melihat memang ada perbedaan antara petahana non petahana, kita konsisten itu terus. Tapi kalau itu hanya bagian dari analisis, itu di pembahasan kita ambil. Ya, jadi hilangkan yang petahana non petahana di latar belakang itu, tapi fokus kepada ya bagaimana saudara lihat mereka membranding, kemudian bagaimana keberhasilan dari branding politik itu terhadap misalnya efektivitas kemenangannya, atau bagaimana orang memandang mereka dari segi kampanye tadi. Bagaimana melaksanakan katakanlah proses-proses kampanye politik sehingga menang atau tidak menang bukan persoalan juga di dalam tesis ini. Yang kita lihat adalah bagaimana political marketing itu, branding politiknya, komunikasi politiknya, dan seterusnya. Ya, itu di yang nomor 3 itu di latar belakang. Jadi benahi, ya, saudara melihat apa? Ada kesenjangan yang saudara temukan apa? Apa kesenjangan apa yang saudara temukan? Nggak nampak di latar belakang. Ya, misalnya dia mengidentifikasikan diri sebagaimana kandidat petahana itu. Kemudian non petahana itu bagaimana? Lalu bagaimana persepsi orang di media sosial yang saudara amati? Karena konten analisis tadi kan, nah di situ saja saudara bergerak. Jangan kemana-mana. Nah, sehingga fokus kita apa yang kita teliti, nanti hasil outputnya juga linear. Nah, kemudian yang keempat lagi, saudara melihat latar belakang mereka untuk membranding dirinya, atau bagaimana kontribusi political branding ini untuk pemilih sekitarnya, atau untuk apakah audien mereka, atau konstituen yang ada di sekitar mereka. Nah, itu fokuskan lagi, jangan bolak-balik ya, bolak-balik. Latar belakang Ibu lihat juga bolak-balik, kajian teori juga bolak-balik, kajian teori juga yang herannya. Ini political branding yang jadi fokus. Kenapa komunikasi politik disampaikan juga? Ya, political branding dalam komunikasi politik bagus. Ya, misalnya komunikasi politiknya mau dilihat, tapi jangan pecah-pecah teorinya. Ya, kalau teori itu kita jahit menjadi semacam hal yang memang kuat untuk kita jadikan landasan berpikir. Nah, ini enggak. Ya, comot sana, comot sini. Itu sering sekali mahasiswa begitu. Ambil sana, ambil sini, lalu katakan ini jadi teori. Tidak. Yang nama kajian. Kajian itu adalah menjelujuri, menyelusuri, mengeksplorasi, menjadikan satu benang merah yang bisa dilihat titik temunya. Itu yang kajian teori, enggak comot sana, comot sini ya, Alfitriadi ya, juga mahasiswa yang lainnya. Pahami bahwa ini bisa jadi alat untuk menganalisis. Kalau nggak, ngapain dikatakan kajian teori? Buat aja itu teori-teori. Ya, itu kajian teori, kita mengkaji. Cocok nggak ini kita masuki? Seberapa besar dia pentingnya sebagai landasan teoritis untuk kita mengungkapkan fakta empiris di lapangan. Ya, nggak nampak sama Ibu itu. Nah, itu yang keempat ya. Nah, kemudian situ kajian teori yang paling banyak itu, yang paling harus saudara utamakan itu adalah konsep political branding tadi, ya. Misalnya yang dijelaskan oleh Gelder, Sonies, Mensah itu harus dilihat diferensiasinya. Gelder itu seperti apa? Jangan mengutip di tangan kedua. Ini sepertinya Ibu lihat saudara mengutip di tangan kedua ya. Nggak boleh, kita cari buku aslinya. Sekarang kan gampang sekali menemukan literatur. Ya, dibaca buku aslinya, nggak bisa bahasa Inggris di-translate. Ya, kita pahami isinya. Sekarang kan sudah bagus-bagus mesin translate-nya itu kalau memang keterbatasan bahasa Inggris. Nah, jadi usaha Ibu lihat nanti perbaikannya, buku tentang political branding dari Sonies dan Mensah itu banyak sekali ada di online ya. Nah, itu lihat. Nah, kemudian
yang dari latar belakang ya. Kemudian kajian pustaka sudah Ibu singgung tadi, perbaiki. Lalu yang paling gregetnya itu hasil penelitian Alfitriadi. Ya, hasil penelitian kok 1 lembar? Coba lihat, kok 1 lembar hasil penelitian? Hasil penelitian tuh Kan di bawahnya ada pembahasannya lagi tuh, Bu. hasil penelitian dengan pembahasan itu beda, Alfitriadi. Hasil penelitian itu temuan penelitian. Apa yang kita rumuskan jadi masalah, kita jawab di temuan penelitian itu. Ada 3 persoalan tadi kan? Ya, bagaimana identifikasi diri, bagaimana produk politik, bagaimana positioning mereka, itu yang ditemukan. Jadi Alfitriadi melihat ya media sosial yang ada dalam durasi 29 September sampai 5 Desember itu, masalah identifikasi apa yang mereka hadirkan di situ untuk identifikasi diri. Katakanlah petahana atau kandidat A begini dia, kandidat B begini dia, kandidat C begini dia, di masing-masing media sosial itu. Apa buktinya? Ini dia. Apa bukti kandidat B? Ini dia buktinya. Tidak hanya gambar satu aja, kita harus menganalisis isi konten yang ada di dalam media sosial itu untuk membuktikan bahwa ini adalah data-data yang bisa kita judgment menjadi katakanlah identifikasi diri bahwa kandidat A itu dia ramah. Dari mana kita mengatakan ramah? Tahu-tahu hasil penelitian itu cuma tabel-tabel aja. Di mana kita menjudge seperti itu? Nah, jadi dirubah hasil penelitian itu menjawab 3 pertanyaan, rumusan pertanyaan penelitian itu. Nah, Ibu lihat lagi pembahasan. Pembahasan satu pun tidak ada sitasi dong, Alfitriadi, tidak ada satu pun sitasi dong. Sitasi tidak ada satu pun, apakah itu pembahasan? Kan enggak. Jadi Alfitriadi itu mungkin sedikit aja diarahkan ya. Pembahasan itu jadikan temuan penelitian. Kelompokkan satu-satu ya Alfitriadi, misalnya identifikasi diri dalam political branding pasangan kandidat A, kandidat B, kandidat C, ceritakan. B, produk politiknya, kandidat A, kandidat B, kandidat C, ceritakan. Lengkapi dengan data, baik data primernya maupun data sekundernya, karena itulah data yang akan saudara ungkapkan dalam temuan penelitian. Kalau enggak, apa yang kita buat aja tabel-tabel itu temuan penelitian itu nanti dalam kesimpulan, dalam pembahasan bisa kita katakan seperti itu. Ya, dalam temuannya bisa, tapi kita uraikan dulu. Ya, Alfitriadi. Nah, di situ yang kurangnya itu. Nah, compositioning-nya juga ya, bagaimana dia berhadapan dengan kandidat lain? Ya, apakah dia memposisikan dirinya sebagai tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, apakah dia memposisikan dia sebagai politisi yang jujur, tidak korup, posisi yang berwibawa, ya. Nah, itu yang brandingnya itu. Bagaimana dia menjual produknya hingga orang lain juga suka untuk memilihnya. Nah, itu yang posisi positioning itu kandidat A, kandidat B, kandidat C. Nah, dari temuan penelitian itu nampak data yang banyak, data yang konkret, itulah yang kajian-kajian tesis, itu yang ilmiahnya. Itu gunanya setiap riset itu ada metodologinya. Kalau metodenya sudah kita pahami, risetnya pasti benar. Tidak ada yang tidak benar, cuma pengayaan-pengayaannya aja. Kalau kurang di sini ditambah, kurang di sini ditambah. Itu yang riset. Ya, Alfitriadi. Nah, itu Ibu katakan. Jadi kalau sudah nampak data-datanya, itu kita mudah sekali untuk menganalisis. Nah, baru pembahasan. Pembahasannya bagaimana? Mulailah lagi identifikasi antara kandidat A, kandidat B, kandidat C. Bagaimana dia mengidentifikasikan dirinya di hadapan publik atau audiennya atau konstituennya secara luas atau secara spesifik. Bagaimana dia? Apakah terlihat dia sebagai seseorang yang memang dipercaya atau kredibel untuk memimpin daerah? Apakah dia terlihat dia menjadi orang yang cerdas, memimpin, pemimpin yang memang diidolakan oleh masyarakat Jambi? Di situ kita membahas satu-satu berhadapan dengan teori-teori. Ini satu pun tidak ada sitasi yang dirujukkan, aneh itu pembahasan tuh. Ya, Ibu aneh membacanya tuh. Idenya bagus, tapi bagaimana olah pikir, dan di situ yang dibuat olah pikir kita itu, itulah yang namanya grade kita sebagai akademisi itu. Ini tesis itu, bukan S1 lagi, Alfitriadi. Nah, jadi kita nggak nuntut novelty nggak dituntut, tapi bagaimana alur berpikir ilmiah itu sebagai satu karya ilmiah, tugas akhir S2 itu harus bisa kita nampakkan.
Nah, setelah pembahasan, konklusinya apa? Konklusi nggak banyak betul. Konklusi itu, bagaimana konklusi yang baik? Baca dalam buku metodologi. Bagaimana kita menghadirkan sintesis dari konklusi masalah 1, masalah 2, masalah 3. Ya, aspek 1, aspek 2, aspek 3. Ya, aspek 1-nya identifikasi masalah, aspek 2-nya produk politik, aspek 3-nya positioning. Apa yang bisa dihadirkan sebagai satu rangkaian penelitian yang sudah dilakukan selama sekian durasi misalnya. Nah, jadi itu punya bobot, ya, punya bobot ilmiah. Ya, kita nggak kemana-mana, tetap dalam fokus itu karena kita sudah menggunakan metodologi itu. Lain halnya kalau kualitatif murni, lain halnya kalau kualitatif deskriptif, ya. Nah, jadi pelajari metodologi dulu Alfitriadi. Nah, itu yang substansinya yang Ibu lihat. Sekarang yang lain-lain. Ibu baca abstrak. Ibu baca abstrak itu pertama, potensi menjadi penyebaran COVID itu apa hubungannya dengan political branding? Awalnya kan media kampanye diubah Bu pas COVID itu Bu. Jadi lebih ke media sosialnya jadi Bu. Jadi Ya, apa hubungannya dengan political branding dengan berpotensi menjadi media penyebaran COVID? nggak ada kampanyenya itu Bu yang saya, bukan political brandingnya Bu. Ya, tapi judulnya political branding fokusnya kan. Nah, jadi hilangkan aja lah COVID itu. Oh, siap, Bu. Ya, enggak ada apanya pentingnya ya. Siap, Bu. Nah, itu. Kemudian apanya lagi? Pembahasan juga nggak kelihatan di situ di dalam abstrak itu karena memang nggak ada yang dibahas di dalam pembahasan di situ. Siap. Belum ada pembahasan. Yang ada temuan penelitian satu lembar itu diganti, yang pembahasan diganti jadi temuan penelitian, pembahasan dibuat lagi. Belum ada yang dibahas itu. Temuan penelitian diletakkan di pembahasan. Yang pembahasan satu lembar, ya. Nah, ini Ibu tekankan lagi nih Alfitriadi, konsistensi dalam melihat penelitian, melakukan penelitian, bagaimana analisis saudara memahami teori, bagaimana saudara memahami metodologi suatu riset itu. Ya, yang lain-lain sudah hampir sama dengan Pak Eka. Ibu fokus aja dengan tesis ini bisa selesai, saudara cepat selesai, saudara bisa buat artikel yang bagus, dan saudara bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Mungkin itu saja Bu Susi, Pak Yon, Pak Eka. Silakan kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Al-Rafni atas masukan dan saran-sarannya untuk menyempurnakan dan memperbaiki lagi tesis dari Saudara Alfitriadi Zurian. Selanjutnya kita minta tanggapan kepada pembimbing beliau, yaitu Bapak Dr. Suryanev MSI. Kepada waktu dan layar kepada Bapak Dr. Suryanev kami persilahkan. Halo Pak Suryanev. Halo Pak. Pak Suryanev. Ya, silakan Pak. Saya pikir dua kontributor kita, Pak Eka dan Bu Al, sudah memberikan masukan yang sangat berharga bagi kesempurnaan tesisnya Alfitriadi. Saya sangat nyaman dengan apa yang disampaikan Pak Eka tadi, bahwa perlu diperdalam untuk memperkuat apa yang sudah Alfitriadi sampaikan itu. Ya, jadi apa namanya? Saya tidak punya catatan yang lebih khusus lagi, karena ini kan juga bagian dari kerja kita bersama dalam proses penulisan. Tapi saya berharap perhatikan apa yang disampaikan oleh dua kontributor kita untuk kesempurnaan tesis ini, dan betul-betul punya kemauan untuk memperbaikinya. Ya, saya juga berpesan Alfitriadi, ya, ujian misalnya nanti betul-betul tuntas dulu, baru bisa saya rekomendasikan untuk apa namanya ditindaklanjuti. Ya, saya tidak mau nanti apa namanya saya tidak mau apa namanya proses akademik ini dianggap sepele saja, ya. Jadi nanti saya maunya Alfitriadi itu betul-betul selesai tuntas, baru bisa jalani wisudanya. Ya.
Kalau Paham ya, Alfi Ya, Pak. Triadi? ada kondisi-kondisi yang Ya. tidak memungkinkan, Alfi Triadi? benar-benar tidak mungkin. Siapa? Saya paham ini yang saya maksud. Bisa, Pak. Karena Zoom gitu ya. Nanti saya akan coba Siapa? komunikasikan juga kepada LPPM. Bisa paham apa yang saya maksud? Itu adalah Paham, Pak. bagian dari LPPM-nya. Karena pengalaman selama Paham, ini Pak. kalau daring itu, Halo, ya Pak. itu karena kita multitasking. Ya, jadi saya minta untuk bisa berkomitmen ya, Ya, menyelesaikan perbaikan seperti rekomendasi dua kontributor kita untuk kebaikan daripada tesis yang saudara tulis dan baru kita akan melaksanakan ujian. Ya. Ya, saya kembalikan pada Lawrence Arliman. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Dengan berakhirnya tanggapan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Syuranev MSI, dengan ini kami mengucapkan selamat kepada Bapak Alfi Triadi Zurian sudah melaksanakan seminar hasil tesisnya dengan judul Analisis Political Branding Calon Kepala Daerah dalam kampanye pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2020. Tentu banyak masukan dan saran yang telah diberikan para Bapak Ibu kontributor dan juga yang ditanggapi oleh Bapak Dr. Syuranev. Tentu ini akan menyempurnakan atau memberikan saran dan masukan kepada tesis saudara Alfi Triadi Zurian untuk diperbaiki dan disesuaikan kembali dengan masukan dan saran tersebut. Nah, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Dr. Susi Fitria Dewi sebagai Kaprodi Magister Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Arliman selaku moderator. Bapak dan Ibu, kami sudah menyimak dan mencermati bagaimana proses dari seminar hasil pada pagi hari ini. Prodi mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Eka Vidya Putra, juga kepada Ibu Dr. Arrafni, dan teristimewa kepada Bapak Suryanev atas bimbingan, masukan, dan kritikan terhadap perbaikan tesis mahasiswa kita. Kepada Alfi Triadi, kami akan berikan record Zoom meeting ini untuk bisa dicermati kembali sebagai pedoman dalam memperbaiki tesis saudara. Dengan demikian kita tutup seminar hasil pada pagi hari dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dayon, Nial, Pak Eka. Ya, sama-sama. Makasih Bu Susi, Pak Eka. Telah hadir. Izin live ya. Silakan Nial. Ya. Susi, Iya. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak. Jadi mahasiswa kita ini yang baru ini mana? Ya, Alfi Triadi segera di-share emailnya ya untuk Ibu Ya, share record. putusannya demikian Bu Dewi. Iya, begini